Olahraga bukan hanya membuat hidupmu lebih bahagia, tapi juga bisa melindungi otakmu dari penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas kalau olahraga ternyata merupakan hal sederhana yang transformatif. Selain mampu meningkatkan mood dan energi, olahraga juga bisa membantu memperkuat otak dari kemungkinan penyakit neurogeneratif seperti Alzheimer. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Wendy Suzuki yang berjudul The Brain Changing Benefits of Exercise dan diolah dari berbagai sumber. Apakah kamu tahu kalau kamu bisa melakukan hal sederhana sekarang tapi memiliki efek positif langsung untuk otak, termasuk mood dan juga fokus? Ditambah lagi, ada efek jangka panjang dan melindungi otakmu dari berbagai kondisi, misalnya depresi, Alzheimer, atau demensia. Apakah kamu akan melakukannya? Ini adalah efek luar biasa dari aktivitas fisik. Hanya dengan menggerakkan tubuhmu, maka kamu akan merasakan manfaat langsung dan jangka panjang bagi otak. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Wendy Suzuki merupakan seorang profesor ilmu saraf yang terkenal. Dia bercerita pengalamannya sendiri ketika olahraga memberikan dampak besar bagi hidupnya. Suatu hari dia memutuskan melakukan hal yang tidak biasa, yaitu sepenuhnya mengganti program penelitian. Tentunya hal ini mengejutkan bagi seorang ilmuwan, karena ini merupakan mahakaryanya selama berkarir. Hal ini disebabkan, suatu hari ketika dirinya keluar dari ruangan lab, Wendy baru sadar hal yang penting. Dia tidak punya kehidupan sosial. Wendy terlalu banyak menghabiskan waktu di ruangan lab untuk mendengarkan sel otak di ruangan yang gelap sendirian. Dia juga tidak berolahraga dan beratnya naik sekitar 12 kg. Momen inilah yang membuatnya sadar selama bertahun-tahun kalau hidupnya menyedihkan. Wendy pun bertekad untuk berubah. Dia pergi untuk melakukan arung jeram dan setelah pulang, dia baru sadar kalau dia merupakan orang yang paling lemah di sana. Dia pun berkomitmen, lain kali ketika arung jeram, dia tidak ingin menjadi orang yang paling lemah. Itulah yang membuatnya pergi ke tempat gym. Wendy pun mencoba semua kelas yang ada, mulai dari kickboxing, dance, yoga, step class, dan semua itu sungguh berat di awal. Namun ada sesuatu yang ajaib terjadi. Ketika Wendy selesai berolahraga, muncul dorongan mood dan energi yang menyenangkan. Inilah yang membuatnya terus kembali ke tempat gym. Wendy pun semakin kuat dan bahkan dia berhasil menurunkan 12 kg. Suatu hari dia sedang duduk dan menulis permohonan dana hibah untuk riset. Lalu tiba-tiba muncul pemikiran yang tidak pernah ada sebelumnya. Pikiran itu berisi kalau penulisan permohonan hibah untuk riset hari ini berjalan dengan baik. Ya, ini tentunya sangat aneh. Sebagai gambaran, bagi para ilmuwan, menulis permohonan dana hibah untuk riset tidak pernah menyenangkan. Karena hal ini sulit dan kamu harus berusaha memeras otak untuk mencari sebuah ide yang bisa memenangkan dana hibah tersebut. Namun di momen itu Wendy sadar, dia menikmati aktivitas menulis permohonan dana hibah karena dia bisa fokus dan menjaga perhatiannya lebih lama dari biasanya. Kejadian ini lalu membuatnya berpikir, apakah olahraga yang dilakukan selama ini mengubah cara otaknya bekerja? Wendy pun lalu berusaha mencari literatur yang ada dan menemukan fakta yang menarik. Olahraga memberikan dampak positif bagi otak, dan ini juga yang dia rasakan. Moodnya lebih baik, punya energi lebih, memorinya lebih kuat, dan jangka waktu perhatiannya lebih panjang. Ada dua alasan kenapa olahraga mampu memberikan dampak yang besar bagi otak. Pertama, olahraga memberikan dampak langsung pada otak. Dari hanya satu kali olahraga, maka mood kamu bisa meningkat secara signifikan. Fokus dan perhatian kamu juga membaik. Bahkan fokus kamu bisa bertahan setidaknya 2 jam. Studi juga menunjukkan olahraga mampu meningkatkan waktu reaksi sehingga reaksi kita bisa lebih cepat. Tentunya ini penting kan? Kedua, meningkatkan kemampuan memori manusia. Ada 2 bagian otak yang perlu kita pahami. Pertama adalah prefrontal cortex.
berada tepat di belakang jidatmu dan berfungsi untuk melakukan berbagai hal penting seperti mengambil keputusan, fokus, atau membentuk kepribadian. Sedangkan bagian otak kita yang lain bernama hipokampus. Ini adalah bagian kecil di otak yang berperan penting dalam mengingat informasi baru dan menghubungkan emosi ke dalam ingatan tersebut. Bayangkan sebuah peristiwa yang berlangsung hanya beberapa saat, misalnya ciuman pertama, momen ketika kamu lulus sekolah, dan sebagainya. Semua hal itu bisa membentuk sebuah memori yang mengubah otakmu dan bertahan selamanya. Nah, kita harus juga membayangkan otak kita tuh seperti otot. Semakin sering kamu menggunakan bagian otak, yaitu prefrontal cortex dan hipokampus, maka bagian tersebut akan semakin besar dan kuat. Kenapa hal ini penting? Karena bagian ini paling rentan mengalami penyakit neurodegeneratif. Tentunya kamu tidak bisa menyembuhkan Alzheimer atau demensia. Tapi karena bagian otakmu semakin kuat, maka akan butuh waktu yang lebih lama bagi penyakit itu untuk benar-benar memberikan efek kepada tubuh. Oke, mungkin kamu sekarang tertarik. Tapi memulai olahraga mungkin sulit bagi kebanyakan orang. Entah merasa tidak punya waktu atau tidak punya energi untuk memulai. Tapi apakah ada angka minimum dalam olahraga untuk bisa mendapatkan semua manfaat itu? Kabar baiknya, kamu tidak perlu olahraga berat seperti seorang atlet. Aturan dasarnya, kamu hanya perlu olahraga 3 hingga 4 kali seminggu dengan minimal per sesi adalah 30 menit. Poin lain yang penting adalah kamu harus meningkatkan irama jantungmu. Tidak perlu olahraga berat, kamu bisa memulai dengan jalan, naik tangga, atau kalau kamu ingin ikut kelas, kamu bisa ikut kelas kardio dan sebagainya. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, olahraga bisa mengubah hidup. Apakah kamu merasa hidupmu kurang bertenaga atau mood kamu buruk? Mungkin alasannya karena kamu tidak berolahraga. Kedua, olahraga punya banyak manfaat. Olahraga ternyata merupakan hal sederhana yang transformatif. Selain mampu meningkatkan mood dan energi, olahraga juga bisa membantu memperkuat otak dari kemungkinan penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer. Tentunya kamu tidak bisa menyembuhkan Alzheimer atau demensia. Tapi karena bagian otakmu semakin kuat, maka akan butuh waktu yang lebih lama bagi penyakit itu untuk benar-benar memberikan efek pada tubuh. Ketiga, olahraga bisa dimulai dari hal yang sederhana. Kamu tidak harus berolahraga sekeras para atlet untuk mendapatkan manfaat. Cukup olahraga 3 hingga 4 kali seminggu dengan minimal per sesi adalah 30 menit. Intinya, kamu perlu meningkatkan irama jantungmu. Bisa dengan jalan cepat, naik tangga, ikut kelas di tempat gym, dan sebagainya. Coba dan rasakan bedanya. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.